bagaimana dengan orang yang sudah ditakdirkan di neraka? Berarti segala perbuatan baik yang sudah dilakukan di dunia itu kan berarti percuma, Gus. Itu yang saya mau tanyakan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, dumateng para kiai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Surabaya, wabil khusus Kecamatan Semampir, jamaah yang hadir di majelis, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kesempatan untuk ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas etika kita pada Allah, bagaimana ketika saat kita punya hajat. Etika yang bagaimana kita pada Allah ketika dalam hati punya hajat, ya. Niki biasanya setahu saya waktu belajar elektro, gereng iki bisa jadi ceknya itu kurang cek gitu. Bisa jadi seperti itu dulu. Entah kalau sekarang itu bagaimana, dulu dengan sekarang itu sama atau enggak, aku juga enggak tahu. Nah, menurut saya Gusti Allah dulu dengan sekarang sama saja. Bon. Ijtihaduka, qala musannifu rahimahullah, ijtihaduka utawi oleh nemen-nemeni ira fima ing dalem hajat. Lumina kang wis den jamin, lumina kang wis jamin sapa Allah laka maring sira. Ketika kita punya hajat Bapak Ibu, hajat itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau mesti hasil, terus kemudian kita itu maksa ya, memaksakan kepada Allah, lekas gitu loh maksudnya. Paham ya? Apabila di dalam hati ada kehendak seperti itu, terus kita tahunya kalau itu sudah dijamin, bagaimana? Kalau itu hasil, kalau itu tidak hasil, lah gitu toh. Kan sesuatu yang akan terjadi. Kita tahunya kalau itu nanti akan diberikan oleh Allah terhadap kita, itu tahunya bagaimana? Sebab kebanyakan kita olehnya mempeng itu apa? Mekso itu karena kita tidak tahu. Kebanyakan itu gitu. Karena kita tidak tahu perkara yang dijamin itu diberikan atau tidak. Dan ini ada dasar juga di dalam Al-Quran terkait doa. Ud'uni astajib lakum.
Etika miturut hukum hakikat itu adalah nggak boleh. Tapi kita taunya kalau itu sudah dijamin adalah jenengan ini menyesuaikan dengan ud'uni. Ud'uni ini jangan selamanya kita artikan meminta. Jangan. Artikan ud'uni itu menghadap. Ini terhadap siapa? Allah. Artinya kita harus bertemu dulu terhadap Allah sebelum kita mengutarakan maksud permintaan kita. Itu etika. Berarti sebelum kita berdoa wajib kita itu bertemu terhadap Allah dulu, sebab hanya Allah itu yang memiliki apa yang kita minta. Perkara kemudian dilesankan permintaan itu atau tidak bagi Allah gak penting, karena Allah innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, walaupun secara lisan tidak diucapkan. Mungkin kita pernah sowan terhadap Mbah Yai, barokah doanya, kadang gitu Pak ya. Terus beliau itu nggak mau melesankan, cuman diem entah berapa menit, empun. Kadang beliau itu seperti itu, karena beliau itu memahami ayat ini, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Gak usah tak ucapke, cukup apa yang ada di dalam hati ini Allah tahu. Yang terpenting itu adalah ud'uni dulu. Setelah ud'uni gak usah dilesankan, Allah sudah tahu sendiri. Jadi kita itu akan tahu zumina laka, apa hajat kita itu sudah dijamin, taunya dari situ Pak. Ketemu dulu sudah. Tapi miturut kajian kita pada malam hari ini, jikalau kita maksakan diri padahal itu sudah dijamin oleh Allah, iku dalilun, tanda kalau hati kita alantimasil basiroti mingka, terhapusnya ainul basiroh kita Pak pada Allah. Berarti maksudnya kita pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, iku bukti tanda kalau hati kita itu tidak makrifat pada Allah. Paham ya? Ini maksudnya. Kita punya hajat Pak. Setiap manusia pasti punya hajat, sekecil apapun atau sebesar apapun, pasti punya itu. Apalagi kita sudah berkeluarga Pak. Berkeluarga dalam dunia syariat, kita dituntut untuk sandang pangan papan nih, untuk mencukupi keluarga.
Waminalaka. Sebetulnya itu sudah dijamin Allah, cuman tinggal nunggu waktu. Mengapa kok ya Allah itu tidak langsung aja hari ini juga dikasihkan, mintanya hari ini, misalkan kita nggak langsung dikasihkan hari ini atau ditunda entah hari berikutnya atau minggu berikutnya. Mengapa Allah demikian? Katanya Allah sayang. Katanya Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Mengapa sekarang saya itu butuh-butuhnya kok gak lekas dikasih? Ini juga harus ada etika kita sebagai hamba. Allah lebih paham, lebih ngerti dengan apa yang akan dihadapkan kita, Pak. Mengapa hari ini tidak dikasihkan, kok ya nunggu 2 atau 3 bahkan seminggu baru dikasihkan? Ketahuilah hai manusia, bahwasanya olehnya Allah memberikan sesuatu yang menjadi hajat kita itu tidak sesuai dengan pengharapan kita. Karena manakala dikasihkan sesuai dengan apa hajat kita, itu ada kepentingan hawa nafsu. Bahaya terhadap kita sebagai hamba. Bahaya. Kadang ada kalanya, Pak, ya, mintanya tahun ini dikasihkan tahun depan. Kan terlalu lama tuh. Allah lebih faham, lebih ngerti. Wahai hambaku, udahlah nganuto aku. Semata-mata apa yang kuberikan, walaupun itu tertunda, manakala kuberikan pada saat sesuai dengan kemauanmu, itu loh dalam hatimu banyak nafsu. Ada kepentingan nafsu di dalam hajat itu, sehingga mengapa sih saya tulis, kata Allah di dalam Al-Quran firmanku, ud'uni dulu, setelah itu astajib. Kok gak astajib di depan? Kalau bahasa nahwu, syarat itu boleh di depan, boleh di belakang, Pak. Kan ada syaratnya, tapi kan gak ditulis. Astajib itu kan jawab sebuah syarat. Lah, syarat ini itu disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau memang betul-betul menghadapnya padaku, yo astajib, maka saya sembadani, saya kasihkan. Karena ruhaniyah sampean itu sudah betul-betul di ruangan apa? Di ruangan musyahadah bertemu Allah. Setelah kita sudah bertemu Allah, maka itulah jawaban. Jikalau memang betul-betul kau ini menghadap terhadapku, maka astajib, saya sembadani. Bahasa astajib niku, Pak, bahasa yang tidak meragukan. Itu sudah janji Allah. Itu sudah janji Allah. Tinggal kita sekarang meletakkan posisi ruhaniyah hati kita itu di posisi ud'uni, di posisi bertemu Allah. Tanda bertemu Allah bagaimana tuh, Pak? La yarawna li anfusihim syai'an. Kita tidak ada pengakuan kalau hajat kita. Nggak punya. Status kita karena tidak ada daya upaya apapun atau hajat apapun atau kekuatan apapun, lah datangnya itu illa billah. Berarti harus kita kembalikan hajat itu hajat Allah. Lah, gue tambah bingung sih, Gus. Ya selamat berbingung-bingung dulu ya kau. Semuanya memang harus bingung, Mbak.
orang yang tidak tahu alamat ngaji ini, pertama, ya bingung. Padahal sudah dikasih Sherlock. Sik bingung. Dalam perjalanan ini masih ragu kita. Betulkah lewat sini? Betulkah? Wadah, ikuti aja mapnya. Tapi masih ragu, Pak, masih ragu. Tapi kalau sudah sampai di sini, apalagi tiap hari ke sini, ya Allah, perjalanan sampai ini kita buatin ada ragu, nggak ada keraguan apapun, langsung jujuk saja, langsung, ya nggak tanya, nggak apa, karena sudah sering dilewati, sering dituju, sama. Dalam hal doa bisa dijadikan siapapun untuk bertemu Allah. Bisa. Tidak hanya sholat, tidak hanya kita itu dalam kumpulan-kumpulan tawajuan, tidak. Berdoa sendiri. Bisa itu jenengan jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Ini toh Pak ya, yang beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalankan ketika beliau itu sampai ke maksum itu di situ. Jalan beliau itu semua aktivitas lebih-lebih apa? Lebih-lebih yang ada kaitannya dengan hukum syariah. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, itu thariqah Rasulullah. Bahasa jalan ya, itu jalan Rasulullah. Setiap kali apa yang beraktivitas beliau, ruhaniyah beliau selalu hadir dumateng Allah, terhadap Allah. Itu beliau. Kami tidak bicara bahasa thariqah miturut muktabaroh, tidak. Jadi saya bahasa thariqah secara khusus, beliau dulu itu menjadikan semua aktivitas apapun beliau jadikan untuk bertemu terhadap Allah. Sistemnya mengikut kakek moyangnya. Siapa? Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di tempat mana? Di tempat surat Al-An'am ayat 79. Al-An'am 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ku arahkan wajah ruhku, wajhiya, pada wajah Allah. Posisinya bagaimana wajah ruh? Imanul haq, iman yang benar. Sampai Rasulullah katakan iman yang benar itu adalah ihsan. Iman di mana ruhaniyah kita, hati kita sudah tidak melihat selain Allah. Sudah tidak beriman terhadap selain Allah. Sudah tidak beriman. Secara hati, secara ruhaniyah. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, itu beliau berimannya hanya Allah sang pengendali dengan dasar la haula wala quwata illa billah. Itulah beliau. Tentang iman akhirnya disebut ihsan. Ihsan kata beliau anta budallaha ka'annaka tarah. Ketika kita beraktivitas apapun, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Loh, niki bukanya itu kan dari sistem sirul asrar, atau boleh dikatakan nafi isbat. Bukanya di situ. Siapa Allah? Lilladzi fataras samawati wal ard. Dialah yang menciptakan, dialah yang menggerakkan, dialah yang menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Berarti jagat langit itu secara individu adalah ruhaniyah, jagat bumi maksudnya adalah jasmaniyah secara individu. Olehnya mengarahkan hanifan, wajib sampean itu satu titik, imannya satu titik, itu yang dimaksud Allah. Kalau sudah ruhaniyah jenengan itu di wilayah ini, maka wama ana minal musyrikin. Walaupun khitabnya itu terhadap Nabi Ibrahim, ayat itu kalimatnya kan dan wama ana, dan aku bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti murni sudah dalam hati sampean sudah tidak ada selain Allah. Ana yang ku maksud iki. Gini ku cara untuk meletakkannya. Dikatakan bertemu terhadap Allah, ringkesnya manakala di dalam diri jenengan muncul ana, ingsun Allah, setelah kefanaan keinsunan selain Allah. Pun gampang Pak, tinggal mau praktek apa enggak. Pun kembali kepada materi kita. Bentuk daripada kita mengejar-ngejar apa yang sudah dijamin oleh Allah itu termasuk bentuk bukti bahwasanya hati kita masih perlu untuk ditandani lagi. Bentuk kalau hati kita kemakrifatannya itu belum nyampe. Paham ya? Bon, satu. Dua, wataksiru kafi matuliba mingkah. Mohon maaf, bahasa taksir di sini itu kita manusia dihadapkan masa demi masa, waktu demi waktu. Lupanya kita terhadap kewajiban kita pada Allah itu juga bentuk tanda bahwasanya hati kita masih bermasalah. Basiroh kita, mata hati kita masih tertutup, masih burak gitu loh Pak ya. Cara gambar nggak jelas itu, remang-remang. Cara tulisan kalau nggak pakai kacamata nggak jelas. Itu min apa plus terserah. Berarti di dalam hati kita masih ada penyakit. Lalainya kewajiban kita pada apa yang menjadikan hak Allah kita lalai, itu yang bagaimana Bapak Ibu? Wataksiru kalan utawi laline ira fima ing dalam apa tuliba kang den wajibake mingka saking sira terhadap Allah. Apa yang diwajibkan Pak? Bertemu Allah. Inilah bertemu Allah. Umpama saya ringkas loh Pak ya, saya ringkas. Artinya sebetulnya kita setiap saat dan waktu Pak wajib harus bertemu Allah. Tidak boleh bertemu selain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasa liya'budun kalau kita kupaskan lebar, tak ringkes bertemu Allah. Itu kewajiban kita. Sholat harus bertemu, makan kita harus bertemu. Apapun aktivitas yang terjadi pada diri kita
Itulah maksud tuliba minka. Jikalau kita lalai terhadap kewajiban kita pada Allah, itu bentuk tetanda bahwasanya basiroh kita itu bermasalah, kebusek, kehapus basiroh kita. Artinya kehapus itu masih ada penyakitnya, akhirnya remang-remang, Pak. Mungkin orang kalau sudah ngalami mata katarak, Pak, itu tidak sejernih ketika melihat ketika sebelum ada kataraknya, Pak. Berarti hati kita itu ada selaput, ada selaputnya. Tidak jauh berbeda dengan mata dohir kita, ada selaput katarak. Solusinya kan harus dibawa ke undaan, ya. Di sana ada istilah operasi katarak lah gitu, operasi katarak. Intinya kan menghilangkan perkara yang menutupi mata zahir ini, basyariah ini, dibuka. Kalau sudah dioperasi, gak mungkin jenengan langsung disuruh untuk melihat sesuatu, pasti ada proses-proses penyembuhan lagi. Entah itu kontrol, biasanya disuruh merem dulu, entah berapa minggu, ditutupi gitu, Pak, ya. Artinya kalau biar tidak kemasukan sel-sel yang mengakibatkan katarak datang lagi. Sama Nabi Yunus ketika dongkol hatinya keluar dari kaum, akhirnya dioperasi Allah hatinya dengan bentuk dipaksa, ditentukan, beliau dimasukkan di dalam perut ikan. Itu kholwat. Kholwat jenengan wajib kholwat, wajib ya, terserah kholwatiku jenengan modeli apa. Makanya kalau saya kembali kepada surat Al-Insan, ya, kholwat itu ada macam dua. Ada kholwat kita itu di tengah ramai, ada kholwat itu di tengah sepi. Di tengah ramai berarti secara jasmani kita bersosialisasi dengan dunia, tapi ruhaniyah harus bertemu Allah, persis seperti Rasulullah seperti ini. Silakan jasmaniyah kerja, silakan jasmaniyah itu berinteraksi terhadap makhluk, itu memang kewajiban jasmaniyah, tapi tetap ruhaniyah jenengan, hati jenengan kewajibannya apa? Berinteraksi langsung pada Allah, berhubungan langsung minallah dengan Allah. Inilah yang kumaksud hablum minallah. Mana hablum minallah? Talinya hati pada Allah yang mana? Kita ngomong habl atau tali, itu dijawab di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang teguhlah tali Allah ini. Lah fungsinya tali Allah adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Hati jenengan meninggalkan selain Allah, berarti hati jenengan nggak ketemu si A, si B, si C atau makhluk kerjaan ini enggak, cukup jasad saja yang bertemu itu. Kalau sudah kita itu meninggalkan hati ini terhadap selain Allah, maka wayu mimpilah, otomatis iman sampai sudah benar. Dikatakan benar berarti jenengan ini sudah bertemu Allah. Ini yang disebut sebagai tali Allah. Lah terus munculnya dari mana ruhaniyah sampean itu bisa yakfur bitaghut wa yu'min billah? Ya dari sirul asrar. Hanya dari arah itu, Mbak. Proses su'aul basirah ke ainul basirah, proses dari rasa atau iman hanya pada Allah, kemudian ainul basirah bertemu Allah. Di situ cukup sederhana sebetulnya
kalau kita ingin bertemu Allah sangat sederhana. Cuman kita sajalah menganggap, wah itu kedukuran, ya toh, itu kejeron. Lah ini persoalannya. Menurut saya bagi orang yang pandai atau bisa berenang, dalamnya bagaimana itu nggak jadi masalah. Nggak mungkin dia tenggelam lah gitu, karena bisa berenang. Yang mengatakan kejeron terlalu dalam itu kan kita yang tidak pernah, kita yang tidak bisa berenang. Lah, Nabi Yunus wajib Pak dimasukkan di perut ikan nun karena masih ada kedongkolan dalam hati. Ada kedongkolan disebabkan karena apa? Beliau tidak melihat Allah di tengah-tengah ketika saat umat ini menolak ajarannya. Padahal kan sudah jelas la haula wala quwata illa billah. Kan gini Pak ceritanya itu di Al-Quran. Apa ajaran beliau Nabi Yunus itu ditolak oleh kaum. Ditolak. Akhirnya hati beliau nggak terima. Ini loh ajaran benar. Ini loh untuk menyelamatkan kau baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Mengapa kau tolak ini? Mengapa? Beliau pertimbangannya di situ Pak. Lebih-lebih hari esok kekekalan itu. Akhirnya salah paham. Lah kaum menganggapnya itu ajaran yang bertentangan dengan selama ini yang dia imani. Kaum kan menyembah berhala Pak. Menyembah berhala. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Inilah ajaran yang membebaskan hatimu dari belenggunya hawa nafsu. Nggak mau Pak. Akhirnya beliau itu namanya orang itu kadung mangkel. Udahlah, nggak ada gunanya saya sampaikan ini. Ya Allah, hukumlah kaumku itu, karena dia menolak, bahkan dia itu mencaci, memaki apa kebenaran ajaran yang ku sampaikan. Sambil keluar dari kaumnya hatinya mendongkol Pak. Memang betul doa beliau dikabulkan, dihancurkanlah kaum itu oleh Allah. Tapi dia posisi yang seperti itu dianggap oleh Allah miturut pandangan hakikat masih salah. Letak salahnya di mana? Dia tidak melihat di belakang kaum menolak itu ada siapa. Beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau itu ditampar pipi kanan, dikasihkan pipi kiri, itu maksudnya beliau itu hanya melihat Allah, tidak melihat umatnya, melihat Allahnya. Umatnya menerima, melihat Allahnya. Umat itu menolak, juga melihat Allahnya. Akhirnya ajaran ini dengan pesat bisa diterima Pak. Bisa diterima, memaklumi terhadap yang menolak karena belum mengerti. Pernah terjadi ketika masuk di kaum Taif, beliau itu mengajarkan, mensyiarkan ajaran beliau, tapi apa yang diterima beliau? Bukan menerima ajarannya, bukan apa namanya welcome, tidak, malah mencaci kaum itu. Akhirnya malaikat Jibril mengajukan jasa, Muhammad, gunung Uhud ini saya lemparkan terhadap kaummu Taif itu yang nggak mau terima. Apa jawab beliau? Jangan. Olehnya dia menolak itu karena memang belum mengerti. Siapa tahu nanti anak keturunannya itu yang menjadi pengikutku. Loh, sampai begitu beliau. Ya Allah, berat Pak, tapi berat. Estu berat.
Ketika saat ideologi kita dicabik-cabik, siapa nggak marah? Ayo. Itu ideologi, satu keyakinan beliau. Makanya mengapa? Alasan apa? Seluruh nabi dan rasul tidak bisa mensyafaati umatnya kecuali Nabi Muhammad. Artinya mengapa Allah memberikan izin hanya terhadap Rasulullah Muhammad ini yang bisa mensyafaati atau menolong umatnya? Gegarannya yaitu akhirnya beliau diberi gelar Al-Maksum. Ngaten nggih? Apa Al-Maksum? Baik tidurnya maupun terjaganya hatinya selalu berzikir pada Allah. Berarti yang dimaksud kewajiban kita pada Allah, setiap aktivitas apapun yang terjadi pada diri kita, wajib hati ini bertemu Allah. Tanda yang sederhana, kalau hati jenengan sudah bertemu Allah, apa yang muncul pada diri kita, aktivitas kita, di dalam hati jenengan muncul satu keyakinan penuh bahwasanya semua apa yang terjadi yang berperan hanyalah Allah. Diri kita sudah fana, Bapak Ibu, diri kita sudah nggak berfungsi. Itulah tanda pertama kalau dikatakan bertemu Allah. Yang kedua, tanda yang kedua, manakala kita selalu bertemu Allah, apapun aktivitas yang kita hadapi, urusan sudah dikasihkan langsung atau tidak, hajat langsung dikasihkan atau ditunda, jenengan iki tetap dalam posisi hati tatmainnul qulub. Karena dasarnya ala bidzikrillah, hanya dengan berzikir, hanya dengan sadar diri bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah, maka jatuhlah hati jenengan dalam keadaan tatmainnul qulub, damai hati. Cuman pertanyaannya Pak, pertanyaannya ini tes-tesannya, ketika apa yang jenengan harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan harapkan. Contoh ini, misalkan kita di dalam rumah tangga, sore tadi sudah bilang sama nyonya, sama anak, besok ya jam 7 kita berangkat pas, karena kita berangkat sampai tujuan itu jam 8, 1 jam. Gitu itu Pak Nyun Sewu. Sudah dikasih tahu anak dan istri, lalu malam begadang, WA-an sampai jam 1, akhirnya tertidur toh. Tertidur nggak bangun-bangun, subuh nggak bangun, jam 6 nggak bangun, belum masak, jam 7 lagi bangun. Ayo ya. Kira-kira kita ngamuk-ngamuk nggak? Acara kita tertunda. Mestinya nyampe di tujuan jam 8, kita lo bangunnya jam 7. Belum mandinya, belum makannya, belum yang ada yang mencret, ya macam-macam. Tersitalah waktu kita. Akhirnya kita sampai di tempat tujuan jam 10, meh buyar. Kira-kira gak ngamuk-ngamuk? Kita kalau memang betul-betul bertemu Allah di situ, hati kita tidak ada masalah dengan takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan. Karena apa? Karena jenengan sudah sibuk merasa, melihat, mengimani sesungguhnya yang berperan hanyalah Allah. Coba kalau keluarga seperti itu biar pena garwa istri nggak kemalan itu nih Pak, nyelatuan bahasa sana itu, marah-marah. Sekarang kurang belanjanya marah-marah,
Kita telat kerja karena tertidur diguyang air. Udahlah Pak, kalau istri kita sudah betul-betul mengutamakan kewajiban terhadap Allah selalu bertemu, aku yakin telat belanjanya, aku yakin gak marah. Sama dengan bapaknya juga begitu. Sama. Inilah yang dimaksud ummatan wahidah. Jadi umat yang tunggal, umat yang esa, umat yang bersatu itu di situ. Kalau dalam satu rumah tangga, kalau sama-sama seiman pada Allah, mengutamakan kewajiban secara hakikat pada Allah, aku yakin nggak ada sesuatu yang menjadi persoalan. Yang persoalan itu bahkan dianggap besar, saya yakin tidak ada. Karena semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda yang nomor 2. Kalau kita dikatakan bertemu terhadap Allah, itu adalah yang ketiga adalah gak gampang, gak mudah kita itu menyalahkan pendapat orang lain. Sekalipun pendapat itu tidak sama. Contoh. Kita sholat, berhubung kita sudah memegang sirul asrar, maka sholat panjenengan itu termasuk salah satu ibadah yang mesti diterima oleh Allah karena bertemu Allah. Kemudian Syiah tidak seperti itu. Berhubung kelasnya belum sama dengan jenengan, sholat itu kita masih ada tujuan selain bertemu Allah. Tidak ada bertemu Allah, ingin dilihat orang. Ini nanti ada pembahasan tentang al-ubad, ahli ibadah. Ada kalanya al-ubad, ahli ibadah itu di kelas kita itu hati masih ingin dilihat orang lain. Padahal ya bacaannya benar Pak. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Doa iftitah kita baca kabira walhamdulillah sampai inni wajjahtu, tapi orang ngerti KRP tidak mengerti apa maksudnya. Fatihahnya ya fasih, syarat rukun sahnya sholat ya oke. Mohon maaf karena kelas, akhirnya hati kita masih di kelas ingin dilihat calon mertua. Apalagi kita disuruh jadi imam di musolanya orang tua. Yes. Ada kalanya sudah lepas ini al-ubad karena tendensi apa? Surga atau pahala. Jadi karena dilihat orang sudah tidak ada, tetapi kita olehnya melakukan itu masih ada pengharapan hati ini terhadap tendensi hadiah dari Allah, yaitu pahala atau surga. Ada memang kelasnya kita itu seperti itu Pak. Padahal sama-sama yang dibaca lillahi ta'ala yang juga. Yang terakhir adalah al-ubad yang nomor 3, sudah terlepas dari 1 dan 2 tadi, yaitu ketika sampean lillahi ta'ala sudah paham maksudnya dan dipraktekkan di situ, akhirnya jenengan dikatakan sebagai hamba yang sholih karena sholatnya itu bertemu pada Allah. Barulah di situ jenengan ini ada keinginan dalam sholat itu bertemu Allah awalnya. Lah yang 1 dan 2 nggak ada keinginan untuk bertemu Allah, nggak ada. Ketika jenengan itu sudah jatuh hatinya ingin bertemu Allah,
dikarenakan membawa beban rindu untuk bertemu Allah. Lewat surah Al-Ankabut ayat 5 Allah katakan, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Siapapun hambaku, siapapun Pak ya, kalau ada dalam hatinya keinginan bertemu Allah, maka Allah berjanji akan ditemui pada waktu yang ditentukan Allah sendiri. Entah dalam sholat, entah ketika makan, entah ketika minum, entah ketika apapun itu Pak. Sudah, Allah sudah janji itu. Lah, jenengan bisanya ada keinginan bertemu Allah setelah jenengan itu masuk dalam golongan alladzina yastami'unal qaula. Az-Zumar 18. Mereka lah yang sudah mendengarkan pengajaran baginda Rasul di dalam ajaran tasawuf ini, di dalam ajaran dinul haq ini. Wa yattabi'una ahsanahu, jenengan mengikuti Rasulullah dalam petunjuknya. Kalau sholat kau itu harus hakikati sholat harus bertemu Allah. Akhirnya terbangun Pak, muncul dalam hati kita ingin bertemu. Inilah proses-prosesnya itu. Nah, ketika jenengan sudah bertemu, akhirnya nggak mudah menyalahkan orang, pendapat orang lain. Mungkin nasihati, gini loh ya, bukannya apa kau sholat karena mertua bukan berarti salah. Ntar dulu, kalau kau mau ada lebih benar lagi. Akhirnya dinasehati tentang sholat hati, walaupun masih ada tendensi surga dan pahala. Ketika itu dinasehati lagi, gini, kalau kau mau ada yang lebih utama lagi, yang disebut karena Allah itu adalah kita tidak ada rasa pengakuan kalau kita bisa melakukan sholat sendiri. Olehnya bisa itu terjadi karena Allah. Akhirnya menerima Pak ilmu tauhidnya itu. Akhirnya menemukanlah satu makalah, al-a'malu suwarun al-a'malu husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Akmal yang berkenaan dengan jasmani. Jadi perilaku jasmani itu disebut akmal. Kalau perilaku rohani disebut ahwal. Akmal di mata Allah dikatakan bagus, itu tergantung sumber yang muncul, buah yang muncul dari ahwal itu bagus atau tidak. Kalau bagus mesti bagus, kalau jelek mesti jelek. Akhirnya muncullah makalah husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Bagusnya satu amaliyah dohir ini di mata Allah itu tergantung terhadap sumber buah yang muncul bagusnya laku keadaan ruhaniyah jenengan. Sebab sejatinya apa gerakan jasmani itu bersumber dari geraknya ruhani. Kalau ruhani itu sumbernya adalah mingkol bin zahidin, condong pada Allah, maka otomatis laku dohir iku bagus di mata Allah. Sebaliknya, kalau jasmani lakuni ini di mata Allah itu jelek, itu disebabkan karena buah yang muncul dalam ruhani kita juga jelek keadaannya. Apa? Mingkol bin rohibin, dari hati yang condong pada duniawiyah atau selain Allah. Lah, tanda ketiga ketika saat jenengan itu dikatakan bertemu Allah, tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain,
tidak mudah menyalahkan orang yang menyalahkan pendapat jenengan, karena jenengan sibuk melihat munculnya perkara itu sebetulnya dari Allah, sibuk di situ, Pak. Tapi ya berat, Pak, karena kita di dalam diri kita ada sifat basariah bertentangan terus. Nah ini kalau tidak kita sering-sering bermunajat pada Allah, nggak bisa, nggak bisa. Kalau kita sudah sering-sering bermunajat pada Allah, maka apa yang timbul, akibat yang timbul dari perkara yang tidak sesuai dengan ideologi kita, mohon maaf, kalau kita tidak sering-sering uzlah, aku yakin kita mudah untuk menyalahkan pendapat orang lain. Nah ibu, apa enggak termasuk nafsu? Iya, disebut nafsu itu hanya mudah, Pak, sebetulnya itu. Sama jangan menganggap nafsu itu, ketika maksiat secara dohir itu nafsu. Enggak, Pak. Prinsip muncul ana, apakah ana yang muncul dalam diri jenengan kalih kula iki hati makhluk apa Allah? Kalau makhluk ya jelas itulah nafsu sebetulnya itu. Ya itu nafsu. Kita kenal nafsu itu. Mpun dibayangkan nafsu itu yang sobondoli itu. Yang disebut syahwat, nafsu syahwat. Kita kalau pada umumnya dulu kalau ngomong nafsu kan perkara yang rusuh-rusuh, Pak, ya. Nafsu, nafsu. Ternyata segala hal apapun yang terjadi pada diri kita, kehendak apapun, misalnya kehendak, kalau muncul ana nafsu kan ingsun diri, ya, makhluk merasa kita makhluk, yaitu nafsu sebetulnya itu. Dengan begitu akan munculkan nafsiyah, munculkan amarah, loh seperti itu. Akhirnya gak cocok nangati yaitu marah-marah kita. Ya Allah ya Karim. Ya ini. Tapi kalau dalam hatimu itu nafsu ana itu ana makhluk, ana Allah dalam hati jenengan, itulah yang bukan nafsu. Nah, untuk memunculkan ana keallahannya di dalam diri jenengan, otomatis jenengan harus masuk di makom musyahadah, yaitu makom keahatan. Lah, untuk bisa masuk ke situ maka jenengan kedah mengikuti Kanjeng Nabi, yastami'unal qaula, apa yang beliau wejangkan harus kita lakukan, wa yattabi'una ahsanahu, ngikuti terus. Makanya dalam surat Ali Imran kan Allah berkata, Muhammad katakan pada umatmu, jikalau dia ingin betul-betul cintanya aku terima, ya, suruh ikuti kau. In kuntum tuhibbunallaha, jikalau kau semuanya cintamu ingin diterima oleh Allah, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti yang bagaimana ya Rasulullah? Ojo syariat itu, jangan ikuti syariat saya saja, enggak, jangan. Ya juga sekalian hakikat saya, sebab dengan hakikat itulah akan muncul sebab akibat rohaniah bisa sampai ke makrifat, bahasa ilmu. Oh gitu, nggih. Tapi tinggali, kita lihat di tengah masyarakat kita hanya lebih condong ikuti syariatnya saja.
hakikatnya dikesampingkan. Padahal sudah sering dikatakan, lekaslah kau kembali kepada Allah hatimu, imanmu, sebelum datangnya satu kematian. Sebab jikalau ini tidak lekas kau lakukan, summalatun sorun, kau tidak akan dapat pertolongan dari Allah, secara otomatis juga tidak akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi. Silakan kita membaca sholawat setiap saat dan waktu, monggo, tapi tolong perhatikan teladan Rasulullah di jalur akhlak ilahiyah. Sebab Rasulullah berkata, innama bu'itu liutamimma makarimal akhlak. Kesempurnaan akhlak itu baik secara jasmani juga rohani. Jasmani istimaiyah syariat, rohani ilahiyah hakikatnya. Syariat hakikat, dengan begitulah sampai pada ma'rifat Allah. Ini kalau kau betul-betul mengikuti aku, maka ayatnya bagaimana? Yuhibbukumullah. Iki kan benar yang berkata Rasulullah, tetapi iki dasarnya dari firman Allah. Artinya benar kita melihat satu sisi yang berkata Rasulullah, tapi di sisi lain di belakang Rasulullah sinten? Yuhibbukumullah, kata Rasul, jikalau kau memang betul mengikuti aku, cintamu akan diterima oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Apa sebab? Karena kau telah melepaskan cinta ruhaniyahmu terhadap selain Allah mulai akil balik sampai umur berapa, Pak? Kita bercinta pada selain Allah. Ayo. Kadang kita cinta nangone merah, cinta yang biru. Wah, nek gano iku munyer, Pak, pokoknya rasane. Keluarga nggak ada merah, nggak ada biru, pusing, ya. Jatuhnya cinta hati kita ruhaniyah itu selain Allah berapa puluh tahun. Allah tidak mempermasalahkan berapa puluh tahun, enggak. Sebab di situ dikatakan semua kesalahanmu wa yaghfir lahum dzunubakum. Di ngapura dening Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesalahanmu itu ya, jangankan kesalahan yang ditimbulkan dari jasmania, nyolong, ngaplok wong, bunuh orang, iki lah kelakuan jasmani toh, Pak. Jangankan jasmaniahmu, dosa yang paling besar di mata Allah dosa apa? Syirik toh? Menyekutukan Allah, mengadakan Tuhan selain Allah, dengan bentuk kita itu mengatakan selain Allah bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, itu sudah termasuk menyekutukan Allah yang di dalam versi khafi, syirik khafi, itu pun dimaafkan Allah. Apalagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, berzina. Tahu berzina? Tahu zina, Pak? Itu loh, Pak, yang Sobondoli dulu loh. Kalau tidak 1 minggu ke sana 3 kali itu seperti ngeluh katanya. Nggak terhitung lah, Pak, itu, Pak. Itu apalagi itu. Wong dosa syirik diampuni Allah, apalagi seperti itu, dengan catatan Anda duduk manis tetap menjalankan apa? Status Anda sebagai kekasih Allah. Apa? Tidak akan pernah mengulangi kembali. Akhirnya inilah dalam hadis disebut taubatan nasuhan. Nanti dengan sendirinya, Pak, akan tinggalkan maksiat, perilaku dohir atau batin, lebih-lebih tinggalkan kesalahan-kesalahan ini. Aku yakin nggak akan dia itu kembali lagi ke doli, yakin. Seiring perjalanan hati sampean ini tenggelam di dalam bahrut tauhid,
tenggelam dalam pengesaan Allah, nggak ada kesempatan sampai noleh doli, nggak ada kesempatan, nggak ada kesempatan karena sibuk hati sampean kali kula ini senantiasa bertemu Allah, bertemu otomatis nih kuda. Yang lalu biarlah berlalu, ya sudah. Dosa-dosa kalau kita ingat Pak, ya Allah, kadangkala kita dosa membentak orang tua, sudah dikubur dalam-dalam. Yang namanya kekasih Allah itu seperti itu. Nah inilah jenengan kalau estu dikatakan sudah mengikuti Kanjeng Nabi, berarti apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan apa yang pernah diteladankan Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di situ Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, secara ringkas terkait masalah materi kita, bila mana dalam hati olehnya mengejar sesuatu padahal itu sudah dijamin oleh Allah, ikut tanda kalau hati kita, mata hati kita masih burek, ya, masih burek, dan atau kita lalai terhadap kewajiban kita bertemu Allah, itu berarti mata hati kita masih burek. Solusinya bagaimana? Seringlah panjenengan uzlah, kholwat, baik ketika jasmani jenengan iki ngurusi urusan dunia atau tidak. Caranya berangkat dari sistem la haula wala quwata illa billah. Jangan pernah mengakui kalau apa yang jenengan lakukan secara fisik itu datangnya dari Anda. Belajarlah hati ini untuk mengimani yang berperan semua itu adalah Allah, yang Allahnya itu ada di dalam dan di luar diri Anda. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa qala aidan wal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Udah. Terus manakala mudahnya jenengan kholwat seperti ini, didorong dengan dzikir sir, di mana dzikir selalu hati mengatakan, mengucap nama Allah, silahkan diucap Allah, 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 tapi substansinya, kuncinya bukan di situ. Apa kuncinya? Jenengan ada satu kesadaran dalam hati lewat rasa dan merasakan, mengimani semuanya itu Allah. Nanti pertama sampai itu mengatakan Allah itu secara batin. Nanti kalau sudah Allah menganggap secara batin sempurna, lahirnya lewat apa? Sifat wahdaniyah Allah. Di dalam sifat apa? Apa itu? Nafsiyah, sifat empatnya Allah, wajib Allah itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Nanti masuk dalam sifat salbiyah Allah yaitu wahdaniyah, makna sawiji, artinya orang banyak segini banyak nggak ada satupun yang sama. Itu berarti menunjukkan sifat wahdaniyah Allah. Nanti jenengan akan dipahamkan Allah sendiri ketika saat berjalannya waktu jenengan berkholwat. Begitu mungkin Bapak ringkasan daripada apa materi pada kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, sebelumnya minta maaf kalau misal pertanyaannya agak keluar materi. Iya. Iya, nggak apa-apa. Yang pertama mau izin bertanya tentang
takdir Gus. Jadi Masalah takdir. takdir. Jadi kita semua kan tahu kalau misalnya takdir sudah dituliskan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang Volumenya agak dinaikkan sedikit. ya, lalu bagaimana dengan orang yang sudah ditakdirkan di neraka? Berarti apa segala perbuatan baik yang sudah dilakukan di dunia itu kan berarti percuma Gus. Itu yang saya mau tanyakan. Terus mau nanya juga, terus berarti orang yang melakukan dosa itu kan sudah kehendak Allah sendiri, bukan kehendak dari orangnya, karena kan emang Allah yang menakdirkan dia seperti itu Gus. Terus pertanyaan yang kedua tentang sabar Gus. Sabar. Tinggi. Sabar itu seperti apa Gus? Maksudnya apakah sabar itu melulu tentang diam gitu Gus? Sudah. Terima kasih Gus. Yeah. Kita harus memahami dulu terkait kudrat irodah. Memahami tentang kodok dan kodar dulu. Sebelum kita bicara kodok harus kita bahas dulu. Takdir itu atau kodar itu sesuatu yang sudah terjadi, sedang atau sudah terjadi. Memang itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau kodok, kehendak, itu bisa berubah. Seperti halnya jenengan tadi sebelum sampai di sini, di rumah ada kehendak, kodok, bisa jenengan ubah. Kodok kehendak gak jadi ke sini, entah kodoknya diubah ke mall. Bisa jadi itu. Lah, kalau sudah bicara takdir berarti sesuatu yang sudah tidak bisa dirubah. Inilah Pak Ibu, kita manusia ketika saat dikodok seakan-akan bisa memilih. Kalau kita tidak melihat Allahnya, otomatis kita akan merasa keakuan kita yang muncul. Akhirnya disitulah letak hukum manusia terserah sami'na wa asoina atau sami'na wa atokna. Bahasa hukum syariat akan berlaku ketika saat ini. Berarti si manusia seakan-akan itu punya hak untuk memilih. Ketika saat apa yang disampaikan Allah lewat utusannya itu, manusia ada dua kelompok. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minad dhalalah. Sebagian ada kelompok manusia yang hatinya bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan mengikuti petunjuk di situ. Sebagian lagi tidak, sama sekali tidak. Sehingga ada lain waqala aidan sami'na wa ata'na, yang kedua sami'na wa asoina. Dia sama-sama dua kelompok mendengarkan, cuman perbedaannya yang satu ata'na, yang satu wa asoina. Beriman dan mengikuti, yang satu menolak dan gak mengikuti. Itu apa Pak? Ya melayu ngalih gitu. Lah, melihat proses seperti ini, maka jangan bicara takdir dulu sebelum proses kodok ini terjadi. Satu sisi bisa dikatakan
Mengapa kita ditakdirkan Allah di neraka? Karena akibat dari kita sendiri memilih kita sendiri. Ini satu sisi Bu ya, satu sisi. Terus mengapa yang satu dimasukkan surga? Karena dia kodoknya itu dia memilih pada sami'na wa atokna. Udah, kalau sudah jadi takdir gini, satu masuk neraka, satu masuk surga, ini sudah terjadi loh ya, namanya takdir. Berarti nyalakan siapa? Bisa Allah disalahkan? Nggak bisa tuh. Bagi mereka yang sudah bertemu Allah, itu mesti mengatakan gini, iku kan wis kehendak Allah, baik di neraka maupun di surga. Bagi yang mengatakan sudah sampai pada Allah bermasalah enggak? Saya katakan, tanda-tanda ketika saat sudah sampai pada Allah, dirinya kan enggak ada. Dirinya makhluk itu Pak, kan enggak ada. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dikatakan si arif, orang yang makrifat itu adalah dalam dirinya apa yang muncul sudah tidak ada dirinya. Bahkan yang terjadi dalam dirinya itu hanya akunya Allah yang berperan, yang sebagai isim fa'il, yang sebagai pelaku. Lalu arifnya kemana? Tidak ada. Berarti tak lebokno neraka ya sak karepku, tak lebokno saya masukkan surga sak karepku. Cuman karepku muncul ini asbabun nuzulnya iku disebabkan karena ketika saat kita di dunia itu memilih. Nah ini boleh kembali lagi, memilih pada jalur sesuai dengan kemauan nafsu kita masing-masing. Jadi niki kalau dijawab orang yang hatinya sudah sampai pada Allah, maka tidak ada yang perlu nyalahkan siapa? Wong selain Allah sudah tidak ada. Wong dirinya juga tidak ada. Bagaimana mungkin bisa sesuatu yang tidak ada itu bisa menyalahkan pada yang tidak ada? Paham? Nah, wis. Yang kedua, sabar. Apakah sabar itu kita diem? Sabar itu gandengannya ikhlas, Pak Bu. Sabar, ridho, ikhlas, sama. Nanti kita juga bahas tentang hal itu. Sabar atau ikhlas atau ridho. Dikatakan sabar, ikhlas, ridho itu manakala di dalam diri jenengan sudah tidak merasa jenengan ada. Itu sabar, itu ikhlas, itu ridho. Lah prosesnya dari mana? Umpama Pak, apa yang terjadi baik yang menyakitkan kita maupun tidak, kalau kita dikatakan sudah sampai pada Allah, kan nggak mungkin akan mengatakan itu datangnya dari makhluk lah, gitu kan nggak mungkin Pak, semata-mata itu datangnya dari makhluk, nggak mungkin. Karena sibuk hati jenengan ini untuk melihat, mendengar, berbicara hanya pada Allah. Gede nanti dek volume nih, cekak terlalu ngotot aku. Apa yang muncul dan timbul pada diri kita atau orang lain, kan kita sudah sibuk mendengar, melihat, berbicara
hanya pada Allah. Jadi nggak ada kesempatan kita itu iman kita menoleh selain Allah. Nah, ketika saat itu terjadi, maka nggak ada alasan kita itu tidak sabar alias kita itu marah-marah. Lah begitu toh? Lah. Terus apalagi perkara yang didatangkan Allah itu sesuai dengan sifat basariah kita, nafsu kita. Sebetulnya ini yang lebih bahaya itu di situ. Lebih bahaya jenengan dikasih kaya daripada miskin. Lebih bahaya kita itu dijadikan hamba yang alim di mata manusia daripada hamba yang tidak alim alias jahil. Aslinya lebih bahaya itu, Pak. Lebih bahaya Anda itu di tempat aman daripada tidak alias bahaya. Contoh, jenengan di tengah laut, kapal Anda mau tenggelam. Lebih condong hati sampai pada Allah di situasi seperti itu, ataukah jenengan itu di daratan nggak menghadapi bahaya, senang-senang? Lebih bahaya mana rohaniyah yang seperti itu? Aku yakin lebih bahaya kita di tempat aman. Artinya lebih bahaya untuk bertemu Allah itu loh, Pak. Lebih greget jenengan ketika di posisi jenengan bahaya, di posisi jenengan aman, di posisi jenengan iki mau tidak kondusif. Lebih bahaya jenengan iki mengingkari terhadap Allah di situasi aman, di situasi kaya, di situasi enak. Lebih bahaya ini. Tapi lebih condong jenengan ini untuk selalu bertemu Allah ketika saat di posisi nggak enak. Ini kalau kita sudah yastami'unal qaula, sudah menerima dan mengamalkan dinul haq. Tetapi mohon maaf, ketika kita belum masuk di situ, kedua-duanya bahaya pada Allah. Sugih ya bahaya, lebih-lebih miskin. Ya bunuh diri barang ini. Ingat, kemiskinan mendekati kekufuran. Bahaya bagi kita yang belum mengikuti Rasulullah. Jadi Bu, sabar itu adalah bertemu Allah, sibuk melihat Allah. Sebab siapapun kita nggak akan sabar, nggak bisa sabar. Katanya sabar ada batasnya, ya gitu ya. Bukan persoalan sabar-sabar hubungan dengan manusia itu, tak enggak. Sabar itu hati bertemu Allah. Innallaha ma'as le. Bahasa ma'as itu beserta, masih ada dua, Pak. Itu jatuh sampai ikut di muraqabah. Muraqabah itu apa ya? Jadi kan sudah merasa Allah itu dekat, la ilaha illa anta, sudah di depan, berarti sudah berjalan sirul asror, anta di situ. Satu paket dengan ikhlas, apapun yang terjadi hati enggak mendongkol. Cuman saja ningali kelas kita. Ketika kita sudah dijatuhkan Allah di makom muraqabah, sudahkah ke musyahadah? Kalau sudah di musyahadah, di posisi mana kita musyahadah itu? Di fana, apa di kamil, apa di bako? Masih panjang Bu ya, hati proses kita masih panjang tentang sabar. Minimal lah kita di muraqabah, minimal
Jadi tidak mudah kita nanti akan menyalahkan orang lain takdir yang kita hadapi. Sebab takdir kita hadapi itu secara syariat ada kaitannya dengan orang lain yang disebut hukum sebab akibat. Nah nanti kalau kita sudah Allah merasa dekat, otomatis kita nanti akan belajar untuk sabar. Ingat, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Artinya di situ jenengan selalu merasa dilihat oleh Allah minimal. Nggih. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Gus, siapa sejatinya nafsu dan apakah dia itu bagian dari diri kita atau berdiri sendiri-sendiri? Gitu nggih. 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 Siapa sih sejatinya nafsu? Tinggal melihat kita itu di posisi mana. Kalau di posisi di luar ahad, ya jelas nafsu adalah bagian daripada makhluk yang diutus oleh Allah untuk menguji kesetiaan kita pada Allah. Dan di situ ada nafsiyah dan amarah, ada lawamah dan mutmainnah. Yang nafsiyah amarah itu masuk di dalam sifat basariyah, yang lawamah dan mutmainnah masuk dalam sifat basiroh. Dua kelompok ini sudut pandangnya atau visi dan misinya berbeda. Yang basariyah mengajak kita lalai pada Allah, roh ini diajak untuk lalai. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Yang basirah mengajak untuk kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Setiap saat Pak, dan waktu itu ocok-ocokan. Apa ocok-ocokan ya? Satu narik untuk lalai Allah, satu narik untuk ingat pada Allah. Mana yang kalah dan mana yang menang? Inilah yang Rasulullah katakan dalam satu hadis, sahabat, kita pulang dari perang kecil, jihad kecil. Nanti umatku akan menghadapi jihad yang besar. Itulah jihad memerangi melawan hawa nafsu. Tapi tidak dikupas sedemikian jelas Pak. Mas ayah kita dulu itu dengan bahasa isyarah, karena memang takut fitnah, zamannya memang seperti itu. Lah, jikalau dipandang dari sisi proses menuju ke akad, otomatis siapa nafsu itu? Bagian daripada diri kita yang sama-sama makhluk ciptaan Allah, yang fungsinya untuk menguji pada kita kesetiaan kita pada Allah. Satu. Dua, siapakah nafsu ini? Kalau saya jawab dari sisi hakikat, dari sisi akad, ini Allah ana. Karena selain Allah tidak ada. Lah kalau sudah duduk di situ, ya gak ada yang salah, gak ada yang benar. Semuanya berhukum jaiz, wenang. Lah Allah sendiri ya Pak. Udah gini aja, sampean punya rumah, oke, rumah-rumah sampean sendiri, jenengan tempat-tempati sendiri. Anggap saja tidak ada orang sama sekali di tengah hutan atau di dunia yang hidup Anda sendiri. Misalkan rumah itu milik sampean sendiri, jenengan kencing berdiri salah mboten? Rumah itu Anda kencingi salah mboten? Mboten, karena rumah Anda sendiri.
apapun yang jenengan lakukan suka-suka, karena panjenengan punya sifat jaiz. Wes, coba ada orang lain misalkan, entah itu tamu, langsung masuk tanpa permisi, salah betul? Salah. Apalagi kalau sudah masuk di dalam kencing berdiri. Nah, gimana ini? Jelas salah. Jelas salah. Karena bukan rumahnya sendiri. Wes, iku pemahaman secara logis mawon Pak. Biar gampang mudah jenengan paham. Artinya gini, nafsu diri itu sudah muncul innani anallah di dalam diri jenengan setelah kefanaan selain daripadanya. Maka apa yang dikatakan nafsu dari itu tadi loh Pak, jari yang goda, melalaikan, yang satu mengajak ketaatan, ingat lah, di situ yang peran siapa? Tinggal kita melihat dari mana kita mensikapi nafsu. Apakah dari syariat apa hakikat? Kalau syariat jelas Pak, itu bagian daripada diri kita, makhluk. Sama-sama makhluk. Makanya maksudku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau saya terjemahkan ayat ini secara individu, siapa ahli? Ya ini. Nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah, itu ahli. Kalau kita lebarkan ya anak, istri, saudara, bahkan umat, begitulah. Tapi kalau kita mensikapi nafsu aslinya, hakikatnya itu bagaimana? Munfaksin, nafsu diri. Kalau sudah pada ahad, kan selain Allah sudah tidak ada, berarti aku sendiri. Akhirnya tidak muncullah nafsiyah, lawamah, amarah, mutmainnah, nggak muncul. Nama makhluk nggak muncul, nama roh nggak muncul. La ibsar, wa mubsar, wa bashar. Nama Allah pun tidak muncul. Akhirnya dimunculkan ben mudah ana. Dari proses la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, terakhir la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Siap. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Gus, ini sebelum berdoa harus bertemu Allah dulu. Yang dimaksud bertemu Allah ini yang bagaimana Gus? Satu. Yang kedua, salam di dalam sholat itu salam untuk siapa Gus? Salam. Salam di dalam sholat ini Gus. Kiri kanan itu. Ini salam untuk siapa? Yang ketiga ini Gus, untuk mengalahkan nafsu ini bagaimana Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait berdoa kita disuruh menemui Allah dulu. Terus bagaimana cara menemui Allah di situ? Ketika jenengan Allahumma, bahasa lesan nih, hati jenengan duduk di tajalli. Itu caranya. Ketika lesan berbunyi Allahumma dan seterusnya, hati kita harus ini wajah tu wajia alias bertajali, menetapkan apa yang berlaku di dalam akmal jenengan ini semata-mata menetapkan keakuan Allah, tapi jangan diartikan Allah ndungo Allah. Iku lah boleh Allah loro lan. Apakah Allah minta Allah? Mungkin jenengan kita harus masuk pada bab masalah qadim ala qadim. Pujanya pada dirinya sendiri. Oh namanya ahad ya gak ada dua lah. Satu. Nomor dua, apa tadi? Apa? Hutang.
Oh salam. Salam dalam sholat itu kita salam pada siapa? Hanya salam itulah yang banyak manusia tidak ada yang menjawab. Imam, assalamualaikum, gak mungkin makmum jawab waalaikum, kan gak mungkin toh Pak. Ada terjadi enggak? Hadis salam itu untuk siapa? Pak, dalam diri kita ada dua unsur. Mohon maaf, kita di tengah-tengah, kiri dan kanan ada. Siapa? Kanan jenengan adalah sifat basiroh, kiri jenengan adalah sifat basariyah. Artinya, boleh saya katakan bahasa salam itu mengharapkan kepada kedua belah pihak itu menghadap Allah. Taatlah kau pada Allah. Bahasa salam itu kan selamat. Bahasanya kita bisa selamat karena kita taat. Tapi entah itu paham maupun enggak. Kita selama ini sholat membaca salam. Kanan assalamualaikum. Terus lagi Pak, kalau kita sholat jenazah beda tak? Lengkap man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yakin nggak ada jamaah yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Dia pun mengikuti sebetulnya, yaitu tadi baik imam maupun makmum itu harus menyapa, mensalamkan terhadap sifat basariyah dan basiroh supaya taat pada Allah. Tidak cukup sampai di situ Pak. Terbawalah kita ketika kita sebagai taziin menghantar jenazah, ditambah lagi ketika di makom wa'mudin nalkin. Nah gitu dah. Kita dituturi lagi. Apa di situ? Tentang masalah penalkinan terhadap mayat. Isinya adalah lekaslah kau kembali kepada Allah. Siapa Tuhanmu? Malaikat mungkar nakir. Ya fulan, ojo kaget nanti kau didatangi malaikat mungkar nakir, hanya tanya tentang masalah marabbuka manabiyuka dan seterusnya. Jawablah Allahu Rabbi. Itu maksudnya sebetulnya dikembalikan pada kita Pak, yang belum mengalami kematian. Lekaslah kita kembali pada Allah. Dalam konteks apapun iman, jangan terus beriman pada selain Allah. Wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau beriman hanya pada Allah dalam aspek apapun. Buktinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya apapun makhluk itu, kekuatan apapun. Tapi ketika saat itu terjadi daya upaya, itu semata-mata illa bil. Enggak, kita makhluk itu masih melihat orang, masih beriman pada makhluk. Inilah maksudnya. Makanya bisa nanti kalau Pak Mudin Nalkin gak ngomong masalah yang mukhotabnya itu tidak hanya ditujukan pada si mayit, tapi juga boleh ditujukan pada yang hadir taziin. Hei bapak-bapak jenengan sing rawuh ndang baliyo sira sebelum terjadi seperti ini pada Allah. Sebab kalau sudah terjadi ini, bagaimana Az-Zumar ayat 54? Tsummalatun sorun, tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah tatkala saat di dunia kesempatan yang diberikan Allah berpuluh tahun untuk kembali kepada Allah tidak lekas digunakan. Begitu. Yes, jadi salam itu terhadap diri kita
Makanya mengapa orang lain tidak jawab waalaikumsalam? Udah. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengendalikan nafsu? Sederhana, cukup apa yang menjadi kehendak jenengan ataupun yang di luar kehendak jenengan, tetapkanlah itu kehendakku Allah. Pun. Jadi jangan pernah mengakui kehendakku makhluk, tapi tetapkanlah kehendakku Allah. Tapi kita tolong jangan diucap di lesan, Pak, di muka orang lain. Kehendakku Allah, misalnya ame duting-duting, iki salah paham nanti bahaya ya. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Beni saking Rangkaharjo, Gus. Jujur aja semenjak kula mengikuti pengajian tauhid atau dinul haq niki, terus terang hati saya semakin tenang, ayem. Dulu-dulunya belum, meskipun saya mengikuti lewat live streaming maupun tatap muka nih. Nah, niki pertanyaan kula niki, kula nate sharing kali teman, Gus. Jadi kalau seandainya berziarah ke orang tua, tapi orang tuanya ini non muslim, misalkan contohnya saya berziarah ke orang tua dan orang tua saya non muslim, itu katanya sih doa saya nggak bisa nyampe. Nah, menurut syariat itu terus pun kalau dilihat dari kacamata hakikat, padahal kan namanya doa itu kan masing-masing roh. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya melakukan dzikir sirul asror di setiap aktivitas, itu kadang-kadang saya terhenti, terus tiba-tiba berapa detik atau menit saya ingat lagi, itu memang prosesnya atau gimana? Tolong pencerahannya, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun alasannya, antara mukmin dengan wong kafir itu secara kacamata syariat memang tidak bisa diterima, nggak bisa, terhijabi, karena terhijab secara syariat. Mengapa terhijabi? Karena secara syariat kita masih merasa kalau kita yang melakukan. Disitulah letak terhijabnya, di situ, Pak. Siapapun kita secara syariat kirim donga mesti ning ati yakin aku yang kirim. Aku makhluk nih loh, Pak ya. Inilah yang sebagai penghalang. Kan diterangkan di dalam Al-Quran terkait siapa itu? Nabi Muhammad itu. Nah, Nabi Ibrahim doanya tidak bisa diterima untuk pengampunan pamannya atau gimana itu, saya lupa. Itu secara syariat. Tapi bagaimana kalau secara hakikat? Hukum itu akan berubah, Pak. Hukum itu akan berubah menjadi jaiz itu manakala Allah sendiri suka-suka Allah. Kalau pandangan hakikat itu mandang Allahnya tuh ya, bukan mandang makhluknya. Artinya ketika kita berdoa, kalau itu memang secara hakikat jenengan tidak akan merasa diri jenengan yang melakukan. Justru di dalam hati jenengan keakuannya Allah yang melakukan. Kalau sudah yang melakukan Allah, siapa yang bisa menghalangi? Walaupun secara hukum apa niku? Namanya kedaulatan. Hukum kedaulatan mengatakan siapa yang melanggar
neraka, siapa yang taat surga. Ini dibalik. Orang yang melanggar mesti ahli adab, tapi nyatanya di putusan akhir menjadi rahmat. Jikalau Allah yang melakukan seperti ini, siapa yang bisa protes? Siapa yang bisa menghalangi? Satu contoh, hanya gara-gara si wanita nakal meminumkan air terhadap anjing, dia jadi ahli rahmat. Terus siapa yang bisa protes? Nggak bisa. Sama dengan gini, Pak, saya ini wali kota Surabaya. Hukum kedaulatan di sini, siapa yang melanggar lampu merah ditilang. Ditilang. Undang-undang pasal dibuat itu tidak hanya satu kelompok, semua kelompok. Siapapun nggak boleh. Kalau merah harus berhenti, kalau hijau harus berjalan terus. Tapi berhubung saya sebagai wali kota, lampu merah sasak. Tapi jangan diartikan saya memberikan contoh untuk melanggar atur. Enggak, karena kewenangan. Polisinya sendiri yang malah memberi jalan. Apalagi saya presiden, gitu. Berarti kewenangan itulah Pak yang menjawab. Lah kita nggak ada kewenangan, ayo coba Pak. Di perapatan lampu merah ada polisi yang menjaga, kita nggak pakai helm, sudah kita terombol aja, pasti kita dikejar, ditilanglah kita karena tidak punya kewenangan, nggak punya. Siapa yang punya kewenangan? Hanya Allah. Lah kita yang selama ini tidak berwenang, ya kudu difanakan. Tapi pun diartekno, menungso dadi Gusti Allah, aja ngono lho ya. Jangan lho ya. Mestinya hai manusia, hai nafsu, fanakan. Tiadakan dirimu. Kembalilah kepada Allah. Mungkin lebih sederhana seperti itu. Bahasa tauhid, jangan duduk di takholi, tapi duduklah di tajalli. Kalau sudah duduk di tajalli, andai kata Allah sendiri yang mengampuni, siapa yang bisa menghalangi? Nggak bisa tak? Nggak bisa. Artinya sampai ke makom orang tua, bertajalilah jenengan. Paham? Bon, satu. Yang dua apa tadi Pak? Lupa saya. Apa? Oh, sirul asrar, nyambung putus. Ya tuh, oke. Ingat, para kekasih Allah itu diletakkan Allah di makom 3. Tadi sudah saya jelaskan, fana, kamil, baqo. Dan seluruh kekasih Allah ini mesti muaranya masuknya lewat sirul asrar. Urusan torikohnya, toriko apa terserah. Semuanya mesti muaranya itu masuk babus salam, yaitu sirul asrar. Ketika kita dimasukkan di makom kekasih Allah di fana, ya otomatis nyambung putus. Nyambung putus itu mesti. Bahkan lebih putusnya ketimbang. Loh ini loh kekasih Allah. Dikatakan kekasih Allah karena sudah masuk di musyahadah. Lah, pengen sampai gak
putus nyambung alias nyambung terus. Lanjutkan fastaqomu wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Mulai pagi sampai sore jangan ada jeda. Hati kita melatih terus untuk berzikir. Jangan ada jeda. Apa sakit Gus? Ya dilatih toh. Belum tanya gitu, ya gak budal kuliah gak berangkat. Kita cemplungi, kita buktikan, kita praktekkan. Udah, aku pasti nanti jenengan ada nilai tambah nanti, nilai tambah. Wa minal laili fasjud, malam pun juga begitu. Tawilan lailan tawilan, dengan malam yang panjang. Gunakan hati untuk berzikir. Yes. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, ini gak usah dihitung. Yang penting dilakoni. Pasti nanti ada perubahan. Lah, jenengan tatkala dipindah Allah di pos kedua, yaitu di musyahadatul kamil, beda Pak Mun. Coro lepas itu enggak terlalu lama. Enggak terlalu lama. Sedikit sekali. Nah, dengan begitu ya terus sampai itu mengasah terus. Zikir tadi diasah terus sampailah jenengan itu di musyahadatul baqa. Kalau sudah di situ maka nggak bisa putus sudah. Baik terjaganya dirimu atau tertidurnya jasmaniahmu, tetap rohaniahmu berzikir. Tidur, napasmu tetap berzikir terus. Hatimu. Begitu caranya Pak ya. Jadi kembali kepada cara nenek ingin putusnya reda, ada proses di mana jenengan itu nanti masuk di dalam surat Al-Insan 25-26. Pagi sampai sore, malam pun juga begitu, sibuk terus tanpa jeda hati untuk berzikir. Lagu lo repot kerja Gus, ya ambil kerja. Ya oleh sedapat-dapatnya gitu. Pingin langsung oleh yang besar, oke, tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu, tinggalkan kerjaanmu. Udah, kamu duduk di tengah hutan atau duduk di pinggir kali sungai, udah. Nggak makan Gus, ya nggak tahu. Udah sibuk terus di situ. Tahu Pak, di rumah suwung terus di situ. Gak gila Gus, ya nggak tahu. Belum kok tanya gak gila, belum tanya nanti lapar bagaimana. Berarti Kak belum kalau masih tanya lapar, masih tanya nggak gila, berarti belum siap gitu loh Pak ya. Oleh karena belum siap, udahlah lebih baik kita praktekkan sedapat-dapatnya di tengah-tengah kita itu, dengan di tengah keluarga. Dikatakan lakukanlah itu dengan semampu yang ada pada dirimu. Mantap. Nggih, ada lagi. Sampun, nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah jam 9:30 kurang. Jadi mungkin jamaah juga banyak aktivitas lain habis ini. Mulai awal sampai akhir apa yang telah kita terima dari Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.